Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pada kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sel. Apa yang Anda ketahui tentang sel-sel yang menyusun tubuh kita? Dilihat dari tingkat kimiawi, tingkat seluler, tingkat jaringan, tingkat organ, tingkat sistem organ, lalu terbentuk yang namanya suatu organisme. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati. Dengan menggunakan mikroskop sederhana, ia melihat adanya ruangan kecil yang kosong, kemudian menamakannya dengan sel, atau bahasa latinnya selula, yang berarti kamar kecil. Penemuan sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Sejak saat itulah para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Kisaran ukuran sel, sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer. Sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer. Sel amuba 90 sampai 800 mikrometer dan sel alga yang besar berdiameter 50 mikrometer atau jika diubah menjadi 50 mm. Nah, berikut penampakan atau penampilan jenis makhluk hidup ketika dilihat menggunakan mikroskop elektron, mikroskop cahaya, tanpa bantuan mikroskop. Tipe sel dibagi menjadi dua. Sel prokariotik. Prokariotik berasal dari bahasa Yunani. Pro berarti sebelum, karyon berarti inti, merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Materi genetik atau DNA pada sel prokariotik tampak terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut nukleoid. Dan sel eukariotik. Eukariotik berasal dari bahasa Yunani. Eu berarti sebenarnya karyon inti, merupakan sel nukleus yang sebenarnya atau materi genetik DNA yang dibungkus oleh membran inti. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik dilihat dari inti selnya. Prokariotik tanpa membran nukleus, sedangkan eukariotik bermembran nukleus. Ribosom pada sitoplasma, sedangkan eukariotik pada sitoplasma dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma, prokariotik tidak ada, eukariotik ada. Badan Golgi, prokariotik tidak ada, sedangkan eukariotik ada. Mitokondria, prokariotik tidak ada, eukariotik ada. Lisosom, prokariotik tidak ada, sedangkan eukariotik ada. Sentriol, prokariotik tidak ada, eukariotik ada, namun pada hewan. DNA, prokariotik bentuk cincin pada sitoplasma, sedangkan eukariotik bentuk spiral ganda pada inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Komponen kimiawi sel. Unsur dan senyawa kimiawi makhluk hidup.
kandungan senyawa kimiawi, air, karbohidrat, protein, lemak, serta mineral. Struktur dan fungsi makromolekul karbohidrat, penyusunnya adalah polimer yang digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid, senyawa yang paling penting bagi makhluk hidup adalah lemak, fosfolipid, dan steroid. Senyawa lipid lainnya yaitu sphingolipid, lilin, karotenoid sebagai bahan baku vitamin A, dan limonen dalam minyak lemon. Protein merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut, yang dibangun dari kumpulan 20 jenis asam amino. Selanjutnya, karbohidrat. Asam nukleat merupakan polinukleotida, suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida yang terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen, pentosa, dan gugus fosfat. Struktur dan fungsinya. Kita lihat di sini, struktur sel itu terdiri dari membran. Membran merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya, lalu bersifat selektif permeabel atau semi permeabel karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Pada sel hewan dan manusia, membran selnya terletak di bagian terluar, sedangkan pada tumbuhan, membran sel dikelilingi dinding sel. Membran plasma tersusun dari lipid, fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Satu unit fosfolipid ini terdiri dari fosfat dan asam lemak. Selanjutnya, berdasarkan letaknya, protein membran dapat dibedakan menjadi 2. Ada protein integral dan protein periferal. Pada permukaan membran terdapat karbohidrat berupa oligosakarida terikat secara kovalen dengan lipid yang kemudian disebut glikolipid. Sedangkan kalau dengan protein disebut dengan glikoprotein. Fungsinya mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel sebagai pelindungan agar isi sel tidak keluar, sebagai reseptor menerima rangsangan dari luar sel. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel, berdiameter kurang lebih 5-10 mikrometer, diselubungi membran ganda luar dan dalam yang dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nanometer. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma, plasma inti, anak inti, nukleolus, dan materi genetik berupa benang-benang kromatin. Fungsinya mengontrol sintesis protein dengan cara mensintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA, mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetika berupa DNA, tempat penggandaan replikasi DNA, dan mengendalikan proses metabolisme sel. Berikut gambarnya. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel dan organel sel. Sitoplasma terbentuk cairan koloid homogen yang ribosom. Terbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Ribosom dapat dibedakan menjadi 2 jenis, ribosom bebas, terikat. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan membran berbentuk labirin atau ruangan yang berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi 2, ada yang bergranula dan tidak bergranula. Tidak bergranula di dalam sel ovarium, testis,
hati, dan otot. Sedangkan bergranula terdapat di glikoprotein dan hormon insulin di dalam pankreas. Badan Golgi. Badan Golgi ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi pada tahun 1998 di dalam sel-sel kelenjar. Badan Golgi terdiri atas tumpukan kantung membran pipih, sistema, dan vesikula. Badan Golgi berperan sebagai pusat produksi, pergudangan, penyortiran, dan pengiriman produksi sel seperti enzim dan hormon. Fungsinya berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi, membuat makromolekul seperti pilosakarida dan asam hyaluronat, zat lengket pada sel-sel hewan, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur, bentuk membran plasma dari vesikula yang dilepaskan, membentuk dinding sel pada tumbuhan. Lisosom. Lisosom merupakan organel kecil berdiameter 0,1 mikrometer, berbentuk seperti kantong vesikal yang diselubungi membran tunggal. Lisosom berisi enzim hidrolitik yang mencerna makromolekul, contohnya enzim nuklease. Fungsinya berperan dalam pencernaan intrasel, berperan dalam fagositosis, artinya menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil seperti organisme uniseluler, misalnya amuba, yang memakan bakteri atau kuman serta dijadikan imunitas. Autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. Autolisis untuk merusak sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Autolisis terjadi pada peristiwa hilangnya ekor katak pada saat metamorfosis. Periksisom. Periksisom merupakan organel yang merupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Periksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Fungsinya penghasil enzim oksidase dan katalase memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Di dalam sel hati, periksisom menetralisirkan racun, alkohol, dan senyawa bahaya lainnya. Glioksisom. Glioksisom adalah jenis perioksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Glioksisom berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula, yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah. Mitokondria. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder dengan panjang 1-10 mikrometer dan diselubungi dua membran, luar dan dalam. Membran dalam mitokondria berlekuk-lekuk disebut dengan kista. Mitokondria berperan dalam respirasi sel atau metabolisme energi. Di dalam sel dapat menghasilkan ATP, adenin trifosfat. Berikut penampang gambarnya. Plastida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Plastida dibedakan menjadi 3 macam, yaitu Leucoplas, merupakan plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Leucoplas terdapat pada sel-sel akar, umbi, dan biji. Chromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen selain klorofil hijau. Chromoplas terdapat pada sel bunga dan buah-buahan yang masak. Chloroplas merupakan plastida terbentuk seperti lensa, berukuran 2x5 mikrometer dan mengandung pigmen hijau, klorofil. Chloroplas terdapat pada sel-sel yang melakukan fotosintesis, misalnya sel daun dan ganggang hijau. Vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi membran tunggal. Vakuola pada sel tumbuhan berfungsi sebagai berikut: menyimpan gas, senyawa-senyawa organik misalnya alkaloid, protein, dan asam organik, dan ion anorganik misal kalium dan klorida.
tempat penyimpanan pigmen daun, buah, dan bunga antosianin, misalnya warna merah, kuning, dan ungu. Penyimpanan senyawa beracun atau aroma tidak sedap. Hal ini dapat melindungi tumbuhan dari gangguan pemangsa, menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Tempat pembuangan akumulasi produk sampingan hasil metabolisme yang berbahaya. Sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom terdapat suatu pasang sentriol, tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol, berfungsi dalam proses pembelahan sel. Sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur, berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Sitoskeleton berfungsi untuk menyongkong dan mempertahankan bentuk sel, serta berperan sebagai tempat tertambatnya beberapa organel sel. Berdasarkan ukurannya, sitoskeleton dibedakan menjadi mikrotubula, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Sitoskeleton. Berikut penampangnya. Dan ukurannya pun beraneka ragam, ada yang 25, 7, 8 sampai 12 nanometer. Dinding sel. Dinding sel memiliki ketebalan 0,1 mikrometer hingga beberapa mikrometer. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan, jamur, dan alga atau ganggang. Fungsinya melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, mencegah penyerapan air secara berlebihan. Dinding sel penyusunnya selulosa, hemiselulosa, pektin yang bersifat lengket, lignin atau zat kayu untuk mengeraskan dinding sel, kitin, tuberelin, dan lilin, senyawa yang mengandung lemak. Berikut penampang gambarnya. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dilihat dari organel selnya. Dinding sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Vakuola, sel hewan berukuran kecil, sedangkan sel tumbuhan besar. Plastida, sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Sentriol di dalam sentrosom, sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Sistem endomembran. Sistem endomembran yaitu jenis membran dari organel-organel yang dihubungkan melalui sambungan fisik secara langsung atau melalui transfer segmen-segmen membran berupa vesikula-vesikula. Mekanisme sistem endomembran sebagai berikut. Yang pertama, selubung nukleus bersinggungan dengan retikulum endoplasma baik yang kasar maupun yang halus. Retikulum endoplasma menghasilkan membran berbentuk vesikula transport yang akan bergerak menuju ke badan Golgi. Di badan Golgi atau di organel lainnya terjadi modifikasi struktur molekuler vesikula. Selanjutnya, badan Golgi melepas vesikula-vesikula yang menghasilkan lisosom dan vakuola. Vesikula yang dihasilkan retikulum endoplasma akan bergabung untuk memperluas membran plasma dan menghasilkan protein sekretori atau produk lain keluar sel. Mekanisme transport melalui membran plasma. Transport jet melalui membran bertujuan antara lain: yang pertama, memasukkan gula asam amino dan nutrien lain yang diperlukan sel. Yang kedua, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada proses respirasi sel. Yang ketiga, mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel. Yang keempat, membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat toksik atau racun, menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Mekanisme transfer melalui membran plasma. Transfer pasif. Transfer pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transfer pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi
antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Difusi. Difusi adalah proses pergerakan partikel molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, sehingga tercapai suhu keseimbangan. Difusi yang dilakukan oleh sel hidup contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen, O2, atau keluarnya karbon dioksida, CO2, pada saat respirasi sel. Difusi dipermudah. Difusi dapat dipermudah oleh protein spesifik yang membentuk saluran protein dan protein transport pada membran sel. Mekanisme difusi terfasilitasi adalah sebagai berikut. Difusi yang dipermudah oleh saluran protein, difusi yang dipermudah oleh protein transport. Difusi yang dipermudah oleh saluran protein, banyak molekul polar yang berukuran besar, misalnya asam amino dan glukosa, dan ion K+, Na+, dan Cl tertahan oleh membran ganda fosfolipid, tetapi dapat berdifusi melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Saluran protein dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Difusi yang dipermudah oleh protein transport. Banyak molekul polar yang berukuran besar, contohnya asam amino dan glukosa, serta ion K+, Na+, dan Cl tertahan oleh membran ganda fosfolipid, tetapi dapat berdifusi melalui saluran yang berbentuk oleh protein. Protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Saluran protein yang dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Osmosis. Osmosis adalah proses pergerakan molekul pelarut air dari larutan dengan konsentrasi rendah hipotonik ke larutan dengan konsentrasi tinggi hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Larutan hipotonik memiliki konsentrasi zat larut lebih rendah, sedangkan larutan hipertonik memiliki konsentrasi zat larut lebih tinggi. Larutan isotonik memiliki konsentrasi zat larut yang sama. Contoh, peristiwa osmosis adalah air laut yang meskipun memiliki beragam jenis zat terlarut, molekul airnya akan tetap bergerak ke larutan gula yang konsentrasinya sangat tinggi. Selanjutnya, transport aktif. Transport aktif adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan energi. Energi yang diperlukan berupa ATP, adenin trifosfat. Pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma menggunakan sumber energi berupa ATP. Contoh pompa ion yaitu pompa ion natrium kalium pada sel hewan. Sel hewan memiliki konsentrasi kalium positif lebih tinggi dan ion natrium positif jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Membran sel hewan mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi dengan memompa ion natrium keluar dan ion kalium masuk ke dalam sel. Kontransport adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menganalisis transport zat terlarut lainnya. Kontransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh kontransport yaitu pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Eksositosis, endositosis. Eksositosis, endositosis adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula.
Eksositosis. Pada eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma, kemudian vesikulanya menimpahkan isinya keluar sel. Endositosis. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula, kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Sekian pembahasan pada kali ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan bergizi. Terima kasih. Assalamualaikum.